Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 597. Deng kecil, ini tidak bagus. Ini milik sekolah kami dan dianggap sebagai barang bisnis. Kami tidak bisa membiarkanmu mengambilnya. Yinglohong mengambil kembali borgol pengekang suci kembali. Deng Bo menatapnya dengan bingung. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia menepuk dadanya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum pergi dalam kesedihan dan kemarahan. Slek benar-benar dipenuhi monster dan kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Slek dipenuhi monster. Air mata mengalir di wajahnya. Setelah Deng Bo pergi, Tang Zhenhua memandang Yinglohong dan berkata, apakah menurutmu apa yang dikatakan Deng kecil itu benar? Apakah ada kebenarannya? Kedengarannya tidak seperti itu, kata Yinglohong. Meskipun dia menambahkan banyak emosinya sendiri, seperti Lan Xuanyu dan yang lainnya ingin membunuhnya agar dia tetap diam, tetapi secara keseluruhan, prosesnya tidak boleh salah. Sepertinya sesuatu yang bisa dilakukan bocah kecil Lan Xuanyu, murid macam apa yang kamu pikir kamu ajar? Dia sama tidak selarasnya denganmu. Dia benar-benar merampok sekutunya. Itu benar-benar, Tang Zhenhua berkata, saya tidak suka mendengar Anda melalaikan tanggung jawab. Dia seorang siswa pengadilan luar, jadi dia bukan murid Anda. Bagaimana mungkin saya satu-satunya yang mengajarinya? Tapi saya masih merasa ada sesuatu yang salah. Dengan itu penilaian anak laki-laki, dia harus tahu bahwa dia hanya menyelesaikan ujian akhir. Bahkan jika akademi tidak puas dengan dia menangkap sekutu, kita tidak akan menghukumnya. Mengapa dia mematikan komunikasi jiwanya? Yinglohong berkata, ayo pergi, mari kita periksa fasilitas pengawasan terlebih dahulu dan lihat apakah mereka benar-benar kembali. Selama mereka kembali dan aman, semuanya baik-baik saja. Baiklah. Di ruang kendali. Layar dengan jelas menunjukkan bagaimana Lan Xuanyu mengirim Deng Bo kembali dan bagaimana mereka berpisah di gerbang sekolah. Berhenti, Tang Zhenhua tiba-tiba berkata dengan tegas. Yinglohong bertanya dengan ragu, ada apa? Tang Zhenhua menunjuk ke layar dan berkata, apakah Anda memperhatikan bahwa ketika mereka berpisah, rasanya seperti mereka melarikan diri? Mereka semua berlari sangat cepat. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Jelas tidak sesederhana menangkap Deng Bo. Bagaimanapun, Deng Bo tidak terluka dan mereka menyelesaikan ujian akhir. Itu hanya risiko dan mereka bahkan menggunakan 4 rudal antimateri Sekte Tang. Ini tidak dapat dipecahkan. Nilai 1 rudal antimateri setara dengan 5 hingga 10 ungu lambang. Bukannya Lan Xuanyu tidak mampu membelinya. Mengapa mereka berlari begitu cepat? Mereka bahkan mematikan komunikasi jiwa mereka. Saya tidak berpikir itu sesederhana itu. Yinglohong bingung. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Bukankah sudah sangat jelas? Mereka baru saja menyelesaikan ujian akhir. Tang Zhenhua melirik Yinglohong dan berkata, saya pikir mereka lebih berani daripada yang Anda pikirkan. Jadi, mari kita tunggu dan lihat. Bersiaplah untuk membersihkan kekacauan mereka. Orang-orang kecil ini mungkin telah melakukan sesuatu yang baik. Yinglohong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, sebenarnya, saya pikir itu cukup menyenangkan. Ketika mereka tiba di Heaven Planet, mereka merampok sebuah toko dan memancing Deng Bo keluar. Kemudian, mereka menyergap Deng Bo dan menangkapnya dengan manset penahan suci. Setelah itu, mereka mengemudikan kapal perang kembali dan bahkan menerobos blokade planet surga di tengah jalan dan merusak beberapa kapal perang. Baik itu dari segi kemampuan atau kecerdasan, belum lagi mereka baru tahun pertama, lulusan kami dari luar pengadilan mungkin tidak dapat melakukan yang lebih baik dari mereka. Orang-orang kecil ini, terutama Lan Xuanyu, kami tidak dapat memberi mereka ujian lagi yang dapat diselesaikan dengan kecerdasan di masa depan. Anak ini sangat cerdas dan jahat, dan dia terutama mampu menjalankan tugasnya. Dia sangat berani. Meskipun saya benar-benar ingin memukulnya, saya harus mengatakan bahwa saya semakin menyukainya. Lupakan saja, saya tidak peduli apa yang mereka lakukan. Sebagai selama dia baik-baik saja, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Saya hanya akan bertanggung jawab untuknya sebagai dekan. Saat mereka berbicara, perangkat komunikasi jiwa Yinglohong tiba-tiba berdering. Yinglohong menundukkan kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Deng Bo. Dia tidak bisa tidak melihat Tang Zhenhua. Itu Deng Bo. Apakah tebakanmu benar? Sesuatu benar-benar terjadi. Saat dia berbicara,
dia mengambil perangkat komunikasi. Di sisi lain, raungan putus asa Deng Bo bergema, kapal perang kita hilang. Din Ying, kapal perang itu hilang. Aku menjadi gila. Kemana barang-barang kecilmu itu membawa kapal perang itu? Ah, Ying Lohong memandang Tang Zhenhua dengan linglung. Suara yang datang dari perangkat komunikasi itu keras dan Tang Zhenhua secara alami mendengarnya. Katakan padaku, mengapa kapal perang itu hilang? Kapal perang Sekte Tangmu. Itu kapal perang tempat kita kembali. Sudah hilang, bukan di area parkir. Aku memeriksa pengawasan dan melihat bahwa setelah kita turun dari kapal perang itu menghilang seolah-olah ditelan angkasa. Deng Bo sebenarnya berhati-hati. Ketika dia meninggalkan kantor Ying Lohong, masih ada harapan di hatinya, dan itu adalah implan yang dia lihat Lan Xuanyu dan sisanya tinggalkan di kapal perang. Dari sudut pandangnya, meskipun dia telah sangat menderita kali ini, jika dia bisa membawa kembali begitu banyak implan, dia setidaknya bisa memperhitungkan Sekte Tang dan mendapatkan sedikit poin prestasi. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, dan Slek tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan tahu tentang penghinaan ini. Oleh karena itu, setelah meninggalkan kantor Ying Lohong, dia segera pergi ke Space Center. Dia ingin melihat berapa banyak implan yang ditinggalkan Lan Xuanyu untuknya. Namun, ketika dia tiba di area docking Space Center, dia tercengang. Tidak ada kapal perangnya dimanapun. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak kapal perang. Dia kemudian pergi untuk melihat rekaman dan melihat kapal perang menghilang ke udara. Dia benar-benar tidak memikirkan kemungkinan Lan Xuanyu menggunakan peralatan penyimpanan luar angkasanya untuk menyimpan kapal perang itu. Alasannya sangat sederhana. Dari apa yang dia tahu, tidak ada peralatan penyimpanan luar angkasa yang bisa mengambil kapal perang. Itu sebabnya dia menelepon dengan cemas. Setelah menutup telepon, Tang Zhenhua memandang Ying Lohong dengan ekspresi aneh dan berkata, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan bertanggung jawab untuknya? Ying Lohong menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Pelacur kecil ini terlalu berani. Bagaimana mereka mengambil kapal perang? Tang Zhenhua tersenyum pahit. Apakah kamu lupa? Penatua Su telah memberikan cincin takdir kepada bocah itu. Saya. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak tahu bahwa dekan dan gurunya sudah hangus di luar dan lembut di dalam. Tentu saja, dia harus menghadapi ini cepat atau lambat, tetapi dia merasa bahwa periode penyangga diperlukan untuk akademi terlebih dahulu. Mereka akan membicarakannya ketika mereka kembali. Bagaimanapun, kapal perang ini tidak dapat dikembalikan dengan mudah. Dia harus mendapatkan beberapa manfaat darinya. Dia tidak benar-benar berpikir untuk menggelapkan kapal perang sebesar itu. Bagaimanapun, nilai benda ini sangat besar baginya. Tetapi harus dimungkinkan untuk ditukar dengan beberapa manfaat. Itu sudah menjadi miliknya. Tidak akan terlalu baik untuk mengembalikan mereka begitu saja. Meskipun mereka adalah sekutu, Deng Bo telah meninggalkan mereka. Dia adalah orang yang mengkhianati mereka lebih dulu. Jadi secara logis, itu masih bisa dijelaskan. Duduk di kabin penumpang kereta jiwa, Bai Xiuxiu sudah tertidur. Perjalanan pulang memang mendebarkan, tapi juga melelahkan. Bai Xiuxiu sedang bersandar di bahunya dan tidur nyenyak. Lan Xuanyu menunduk dan menatapnya. Dia menyadari bahwa Bai Xiuxiu sedikit meneteskan air liur dan pakaian di pundaknya sedikit basah. Bai Xiuxiu, yang sedang tidur, sepertinya merasakannya saat dia mengisap bibirnya. Dia sedikit mengernyit dan terlihat sangat menggemaskan. Melihatnya seperti ini, Lan Xuanyu tertawa dan menutup matanya. Dia sebenarnya yang paling kelelahan. Tapi dia sangat puas dengan perjalanan singkat ke planet surga ini. Setidaknya dia tidak menderita kerugian, kan? Beberapa jam kemudian, kereta jiwa perlahan melaju ke stasiun kereta kota Ming. Setelah mendengar pengumuman itu, Bai Xiuxiu dan Lan Xuanyu terbangun satu demi satu. Bai Xiuxiu segera melihat noda air di bahu Lan Xuanyu dan tersipu. Dia menyeka bahunya dan berdiri seolah-olah tidak ada yang terjadi. Solen 4 chapter 598. Ini basah. Lan Xuanyu mengangkat bahu. Bai Xiuxiu berkata dengan jijik, kamu masih ngiler di usiamu. Bibir Lan Xuanyu berkedut dan dia tidak bisa menahan tawa. Baiklah, kamu benar. Bai Xiuxiu terkejut melihat pria yang sangat cerdas ini tetapi tidak mencoba untuk membantahnya. Apa yang harus diperhitungkan dengan pacar masa depanmu? Aku bisa menyerah padamu. Lan Xuanyu menjambak rambut biru gelapnya dan memutar-mutarnya di jari-jarinya. Bai Xiuxiu menjambak rambutnya yang panjang ke belakang dan berkata, siapa calon pacarmu? Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi serius dan berkata dengan jujur,
Kawan Bai Siu Siu, saya harus memberitahu Anda dengan serius bahwa meskipun saya sangat tampan dan tak terkalahkan di alam semesta, saya masih muda. Tidak baik jatuh cinta lebih awal. Saya tidak jangan salahkan kamu karena ingin menjadi pacarku sekarang karena aku terlalu luar biasa. Tapi untuk masa depan kita tidak bisa jatuh cinta lebih awal. Kita harus menunggu sampai kita berusia 18 tahun, oke? Kita harus belajar keras dan berkembang setiap hari. Setelah mendengar kata-katanya dan melihat betapa benarnya dia, Bai Siu Siu tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan mencubit kedua sisi pipinya. Baiklah, belajar keras dan tingkatkan setiap hari. Ketika mereka berjalan keluar dari stasiun kereta, Lan Xuanyu masih menggosok pipinya yang merah dan matanya yang besar dipenuhi dengan keluhan. Haruskah kita memanggil Guru Nana? Bai Siu Siu bertanya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan, kita tidak dapat menyalakan perangkat komunikasi kita sekarang. Saya pikir akademi mengetahuinya sekarang. Lebih baik bagi kita untuk tetap diam untuk saat ini. Kita akan membicarakannya itu ketika kita kembali ke sekolah. Bukankah Guru Nana di Akademi Insinyur Jiwa Imperial Sun Moon? Kita bisa pergi dan mencarinya secara langsung. Akademi ini pasti akan mudah ditemukan. Baiklah. Bai Siu Siu mengangguk. Lan Xuanyu berkata, Guru Nana sepertinya tidak tahu cara memasak. Kamu bisa memasak di rumahnya hari ini, oke? Bai Siu Siu meliriknya. Kau ingin memakan makananku? Lan Xuanyu dengan cepat mengangguk. Dia sangat terkesan dengan keterampilan kuliner Bai Siu Siu. Kalau begitu lakukan dalam imajinasimu. Bai Siu Siu mengangguk padanya. Petik 2. Mereka berdua naik taksi jiwa dan mengatakan Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran sebagai tujuannya. Seperti yang diharapkan, sopir taksi segera mulai bergerak. 1 jam kemudian, mereka tiba di depan sebuah gerbang raksasa. Akademi Shrek tidak diragukan lagi adalah akademi nomor 1 di federasi, tetapi kenyataannya, Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran memiliki sejarah yang sangat panjang dan pernah berkompetisi dengan Akademi Shrek. Tentu saja, hasilnya tidak terlalu bagus. Setelah keluar dari mobil, keduanya melihat ke gedung tinggi dan Lan Xuanyu dan Bai Siu Siu berjalan mendekat. Akademi yang berbeda memiliki hari libur yang berbeda, dan mereka samar-samar dapat mendengar beberapa teriakan dari Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran. Hari sudah sore, dan sepertinya ada keributan di kelas. Ketika mereka tiba di depan akademi, pintu Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran tertutup rapat dan hanya pintu samping yang dibuka. Keduanya baru saja mencapai pintu samping ketika mereka dihentikan oleh penjaga keamanan. Apa yang bisa saya lakukan untuk kalian? Penjaga keamanan bertanya dengan ramah. Lan Xuanyu dan Bai Siu Siu sama-sama tampan. Meskipun mereka tampak muda, mereka jelas bukan anak-anak biasa. Kami di sini untuk mencari seseorang. Bisakah Anda menghubungi kami? Lan Xuanyu bertanya dengan sopan. Penjaga itu melirik perangkat komunikasi jiwa di pergelangan tangannya dan berkata, kamu bisa menelepon dan meminta seseorang untuk menjemputmu. Kamu bisa masuk setelah mendaftar. Lan Xuanyu berkata, perangkat komunikasi jiwa kita semua rusak. Alasan mengapa dia tidak mau menyalakan perangkat komunikasinya adalah karena dia takut akademi akan menemukan mereka. Jika mereka melakukannya, akan mudah untuk menemukannya. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk menyalakan perangkat komunikasi sebelum kembali. Penjaga itu berkata tanpa daya, kalau begitu tidak ada cara lain. Perangkat komunikasi jiwa sangat umum di federasi, jadi tidak ada perangkat komunikasi publik. Lan Xuanyu, lalu apa yang harus kita lakukan? Kami sedang mencari Guru Nana. Apakah kamu tahu? Penjaga itu berkata, ada lebih dari 1000 guru di akademi, bagaimana saya bisa tahu semuanya? Yang paling cantik, jawab Bai Siu Siu. Penjaga keamanan itu tertawa. Gadis kecil, aku hanya seorang penjaga keamanan di akademi dan bukan siapa-siapa, bagaimana aku tahu banyak? Ada banyak guru cantik di akademi kami. Mengapa kalian tidak pergi dan memperbaiki perangkat komunikasi kalian terlebih dahulu dan hubungi dia? Tanda tanya petik 2. Bai Siu Siu memandang Lan Xuanyu dan memberinya tatapan bertanya. Lan Xuanyu mengangkat bahu dan berkata, tidak apa-apa, aku punya rencana. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan seragam Akademi Shrek dari cincin takdir dan memakainya. Dia tersenyum pada satpam itu. Paman Gatekeeper, kami adalah siswa tahun pertama Akademi Shrek dari pengadilan luar. Kami saat ini berada di tengah-tengah ujian kelulusan kami.
Konten tes yang diberikan oleh akademi kami adalah untuk mengalahkan tahun ketiga akademi Anda, jadi tolong buat kami nyaman. Kita tidak bisa memaksa masuk, kan? Seragam akademi Shrek sangat berguna, dan Lan Xuanyu sangat tenang saat menghadapi ujian akhir akademi Shrek yang aneh. Mereka bahkan bisa melemparkannya ke planet surga, jadi mengapa mereka tidak bisa menantang mereka? Sikap penjaga segera berubah dan dia berkata dengan hati-hati, "Jangan menyerang, jangan menyerang. Saya akan segera menghubungi kantor urusan akademi." Saat dia berbicara, dia memutar nomor di perangkat komunikasi jiwanya. Tidak lama kemudian, beberapa orang keluar dari sekolah. Berjalan di depan adalah seorang pria parubaya yang bermartabat dengan beberapa orang dewasa dari berbagai usia di belakangnya. Mereka jelas adalah guru dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy. Setelah tiba di pintu masuk, pria parubaya itu segera melihat Lan Xuanyu dalam seragam akademi Shrek. Kepala sekolah, ini mereka. Penjaga itu menunjuk Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sebelum mundur ke samping. Dengan kepala biro pendidikan di sini, hal-hal lain tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kalian di sini untuk menantang siswa akademi kita? Pria parubaya yang mengesankan berjalan ke Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Halo, guru. Ini kami. Kami berada di tengah-tengah ujian akhir kami." Pria parubaya yang bermartabat itu berpikir sejenak. Sepertinya ini adalah periode ujian akhir akademi Shrek beberapa hari ini. Namun, kami tidak menerima pemberitahuan apapun dari akademimu. Lan Xuanyu mengangkat bahu dan berkata, "Seperti yang Anda tahu, akademi Shrek kami adalah akademi nomor 1 di federasi. Mungkin guru kami sedikit sibuk dan lupa memberitahu Anda." "Sibuk, itu mungkin hanya kebanggaan kan?" Seorang guru wanita di belakang pria parubaya yang bermartabat tidak bisa tidak bertanya. Lan Xuanyu tidak membantah dan hanya tersenyum pada direktur. "Ikuti saya dulu. Saya harus mendaftarkan nama Anda. Tahun pertama Akademi Shrek, Lan Xuanyu. Tahun pertama Akademi Shrek, Bai Xiuxiu." Lan Xuanyu tidak takut bahwa Akademi Insinyur Jiwa Imperial Sun Moon akan memverifikasi identitasnya dan Bai Xiuxiu. Akademi Shrek adalah kebanggaan semua akademi. Selama mereka memenangkan apa yang disebut ujian akhir, Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran tidak akan memiliki wajah untuk memverifikasi apapun. Tetapi jika mereka kalah, mereka mungkin mencoba menghubungi mereka. Seragam Akademi Shrek tidak bisa dipalsukan. Ada jejak unik Shrek di atasnya yang memiliki susunan jiwa khusus. Dekan dan beberapa guru membawa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu ke Akademi Insinyur Jiwa Kerajaan Sun Moon. Lan Xuanyu melihat sekeliling. Itu benar-benar layak menjadi akademi dengan 20.000 tahun sejarah. Saat masuk, pepohonan yang menjulang tinggi menampilkan sejarah panjang dan kuno dari akademi ini. Banyak bangunan terlihat sangat sederhana dan tidak canggih, tetapi mereka direnovasi dengan sangat baik dan masih kokoh seperti batu. Di lapangan besar, ada sekelompok akademi yang membawa beban dan melatih tubuh mereka. Melihat ukuran timah di tubuh mereka, masing-masing dari mereka mungkin memiliki berat lebih dari 30 kg. Mereka berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Solen 4 Chapter 599. Kepala pendidikan berjalan menuju Lan Xuanyu dan yang lainnya. "Bagaimana kalian ingin mengikuti ujian akhir?" Lan Xuanyu berkata, "Aku harus menyusahkanmu untuk mengundang tahun ketiga untuk bertanding dengan kami. Bentuk apapun bisa dilakukan. 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Jika kami menang, tolong beri kami bukti sehingga kami bisa kembali dan laporan." Kepala Dinas Pendidikan mengangguk dan berkata, "Karena kami tidak mempersiapkan sebelumnya, kalian harus istirahat dulu. Kami akan memanggil kalian ketika kami sudah siap." "Baiklah, terima kasih, Guru." Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dibawa ke ruang istirahat. Kepala Dinas Pendidikan bahkan menyuruh seseorang untuk membawakan mereka minuman dan makanan ringan. Kepala Dinas Pendidikan bahkan menyuruh seseorang untuk membawakan mereka minuman dan makanan ringan, dan tidak ada yang peduli lagi dengan mereka. "Kami memang masuk, tetapi sekarang bagaimana kami akan memanggil Guru Nana?" Bai Xiuxiu bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tertawa. "Ini sangat mudah. Persepsi Guru Nana sangat kuat. Saat kita akan bertarung, aku akan menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halbertku dan dia pasti bisa merasakan bahwa kita ada di sini, jadi dia secara alami akan datang untuk menemukan kita." Dinding luar Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran diisolasi oleh energi. "Saya menggunakan kekuatan spiritual saya untuk menyelidiki dari luar sekarang dan tidak bisa masuk sama sekali. Jadi, kita harus menyelinap masuk. Betulkah?" Bai Xiuxiu bertanya.
Ayo bertarung kalau begitu. Apakah kamu takut? Bahkan tahun ketiga akademi kita kalah melawan kita, mengapa kita takut dengan tempat ini? Kata Lan Xuanyu. Bai Xiu, aku khawatir kamu akan menggertak orang lain. Lan Xuanyu, apakah saya orang seperti itu? Kamu benar. Kamu bahkan berani menangkap senior Sekte Tang, apalagi yang tidak berani kamu lakukan. Kamu semakin berani, kata Bai Xiu dengan kesal. Lan Xuanyu tersenyum. Saya dipaksa. Bai Xiu menjulurkan lidah padanya, jelas tidak yakin dengan kata-katanya. Mereka menunggu selama 1 jam penuh dan mengemil sampai kenyang. Baru kemudian kepala dinas pendidikan kembali kepada mereka. Lan Xuanyu, Bai Xiu, kan? Kami baru saja memeriksa informasi Anda dan mengkonfirmasi identitas Anda. Kalian pernah memimpin tim untuk menantang tahun ketiga Akademi Shrek dan menang. Anda adalah siswa paling berprestasi di antara tahun-tahun pertama Shrek. Sikap dekan berbeda dari sebelumnya dan dia tampak lebih berhati-hati. Lan Xuanyu tersenyum. Kamu terlalu sopan. Aku tidak pantas disebut luar biasa. Tantangan mereka sebelumnya disiarkan langsung di seluruh federasi, jadi itu normal bagi mereka untuk diketahui. Itu tidak terlalu lama. Meskipun Bai Xiu telah mengubah namanya, penampilannya tidak dapat diubah. Ekspresi tegas di wajah dekan menjadi jauh lebih lembut. Dia tersenyum dan berkata, sebagai siswa paling berprestasi di Akademi Shrek, meskipun bertentangan dengan aturan untuk tahun pertama untuk menantang tahun ketiga di sini, kami masih akan setuju setelah beberapa diskusi. Tapi ini menyangkut reputasi akademi kami, jadi kami akan ingin meminta bantuanmu. Apa itu? Lan Xuanyu bertanya dengan tenang. Dekan berkata, seperti ini, angkatan tahun ketiga kami memiliki total lebih dari 200 orang, dan ada beberapa siswa yang cukup bagus di antara mereka. Jika kami hanya memilih 1 atau 2 dari mereka, tidak akan mudah untuk memilih. Pada saat yang sama, kami berharap kalian dapat memberikan lebih banyak petunjuk kepada siswa kami. Bagaimanapun, kalian berasal dari Akademi nomor 1 Federasi, jadi bisakah kami mengundang kalian untuk bertanding beberapa kali lagi? Jangan khawatir, selama kalian memenangkan 1 ronde, aku akan membuktikan kepada akademi kalian bahwa kalian telah menyelesaikan ujian akhir. Lan Xuanyu, format round robin. Dekan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami tidak berani, kami tidak berani. Kalian dapat beristirahat selama setengah jam di antara setiap pertandingan. Kalian akan bergiliran di antara kalian berdua. Seharusnya cukup untuk kalian. Kalian untuk pulih. Kami juga akan memberikan beberapa obat untuk membantu memulihkan kekuatan jiwa dan stamina kalian. Kalian juga dapat memilih untuk melakukan pertandingan selama beberapa hari. Lan Xuanyu, berapa banyak pertandingan yang harus kita lalui? Dekan berkata, kami telah membahasnya sebelumnya, mari kita 10 pertandingan. Masing-masing dari Anda akan memiliki 5 pertandingan 1 lawan 1. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, Lan Xuanyu setuju. Dekan mengangguk puas dan berkata, baiklah, saya akan mengaturnya sekarang. Kita akan mulai dalam setengah jam. Baiklah, maaf merepotkanmu. Dekan pergi. Bai Xiu mengerutkan alisnya dan berkata, dekan ini cukup bijaksana. Apakah dia ingin kita merangsang siswa mereka? Jika kita kalah, mereka akan memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada dunia luar. Para siswa dari Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran dikalahkan siswa berprestasi dari Shrek. Lan Xuanyu tersenyum. Tapi apakah kita akan kalah? Bai Xiu berkata, anak kelas 3 mereka mungkin juga memiliki One World Battle Armor. Jangan gegabah. Lan Xuanyu berkata, anggap saja sebagai latihan. Guru Nana pasti akan ditarik oleh aura kita nanti, jadi biarkan dia melihat situasi kita saat ini sehingga dia bisa membimbing kita dalam beberapa hari ke depan. Pada saat yang sama, kita akan membiarkannya para siswa di sini melihat kesenjangan antara mereka dan Akademi nomor 1 Federasi. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki masalah, itu hanya 5 pertandingan, kan? Bai Xiu menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak berpikir ada yang salah dengan saya hanya merasa ada yang salah dengan orang tertentu yang hanya memiliki 3 cincin. Transformasi Dewa Naga Anda hanya dapat bertahan selama 1 menit. Dihina, Lan Xuanyu mengejek dan berkata, tunggu saja, aku akan menunjukkan kekuatan pacar masa depanmu. Aku masih bisa menang bahkan tanpa transformasi Dewa Naga. Pusat luar angkasa Shrek. Qianlei duduk di ruang tunggu dengan sedih dengan tatapan kosong di matanya. Liu Feng duduk di sampingnya dan menutup matanya untuk beristirahat. Qianlei bergumam, Frenzy, menurutmu mengapa dia menolakku? Liburan hanya untuk beberapa hari, mengapa dia tidak mau pergi ke planet surga Luo bersama kita?
Mata Liu Feng masih tertutup. Itu normal untuk menolakmu. Ini liburan yang langka, kenapa dia tidak pulang? Belum lama ini, Lan mungkin menolak undangan Qianlei dan naik plane ruang angkasa untuk kembali ke planet surga Do. Liu Feng dan Qianlei sudah membeli tiket dan harus menunggu beberapa saat sebelum mereka bisa berangkat ke planet surga Luo. Qianlei berkata, itu benar, kamu benar. Suasana hatinya yang tertekan tampaknya segera lega. Liu Feng memutar matanya dan berkata dengan kesal, kamu harus memikirkan apakah akademi akan datang ke sini untuk menangkap kita. Lagi pula, tiketnya harus didaftarkan dengan identitas kita, jadi tidak akan sulit bagi akademi untuk temukan kami. Kami tidak akan bisa lari bahkan jika kami telah mematikan perangkat komunikasi jiwa kami. Qianlei berkata, ini. Tapi tidak ada gunanya menangkap kita. Plane ruang angkasa itu tidak bersama kita. Kita tidak tahu apa-apa. Liu Feng berkata, tidak masalah, kita sudah selesai dengan ujian akhir. Apakah kita menghadapinya sekarang atau setelah liburan, itu hanya masalah waktu. Ada satu hal lagi yang harus kamu pertimbangkan. Apa? Qianlei bertanya dengan ragu. Liu Feng tiba-tiba tertawa, sedikit aneh. Setelah kita sampai di rumah, apakah menurutmu orang tuamu masih akan mengenalimu? Setelah belajar di Akademi Shrek selama 1 tahun penuh, setiap siswa baru dapat dikatakan telah mengalami perubahan total, tetapi untuk mengatakan siapa yang paling banyak berubah dan meningkat bukanlah Lan Xuanyu, juga bukan Liu Feng, Bai Xiuxiu, Lan Mengqin, Tang Yuge, atau Yuanen Hui. Itu adalah Qianlei. Orang harus tahu bahwa ketika Qianlei pertama kali tiba di Akademi Shrek, dia sepenuhnya mengandalkan bantuan Lan Xuanyu untuk masuk ke akademi ditambah fakta bahwa jiwa bela dirinya unik. Dan sekarang, setahun kemudian, dia sudah memiliki kekuatan untuk menahannya sendiri. Dengan kekuatan Golden Behemoth dan dukungan dari rekan satu timnya, dia bahkan mengandalkan kulit kasar dan dagingnya yang tebal untuk memblokir serangan dari Soul Sage 7 cincin. Meskipun itu hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa kuat dia sekarang. Di seluruh tim, kekuatannya berada di peringkat teratas. Paling tidak, Liu Feng bukan lawannya. Kultivasinya juga meningkat menjadi 4 dering, dan dialah yang benar-benar berubah paling banyak di tahun ini. Pada saat yang sama, penampilannya telah berubah. Tubuhnya yang gemuk telah hilang, digantikan oleh otot-otot yang kuat dan dia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Hanya dari penampilannya, itu normal untuk mengatakan bahwa dia berusia 16 atau 17 tahun. Padahal, usianya baru 13 tahun. Soul Land 4 Chapter 600. Qianlei menggosok wajahnya dan menyadari bahwa kulitnya tidak lagi memiliki tekstur seperti anak kecil. Dia kemudian melihat lengannya yang kuat yang tidak memiliki lemak berlebih dan berkedip. Sejak perubahan dalam tubuhnya, dia telah berkultivasi dengan rajin seperti teman-temannya. Dia sibuk setiap hari dan tidak berani mengendur bahkan sedetik pun. Sekarang setelah dia benar-benar tenang, dia menyadari betapa besar perubahan dalam dirinya. Itu benar, mungkinkah orang tuanya masih mengenalinya? Qianlei berbalik untuk melihat Liu Feng. Bagaimana jika mereka tidak mengenaliku? Liu Feng berkata, tidak ada pilihan, hanya berakhir di jalanan. Qianlei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wahaha, ibuku telah memintaku untuk menurunkan berat badan. Setelah melihatku kembali dengan sosok yang begitu sempurna, dia pasti akan sangat senang. Bisakah aku dianggap pria yang tampan sekarang? Cepat, katakan padaku, Frenzy. Katakan yang sebenarnya. Liu Feng menoleh dan menatapnya. Meskipun penampilan Qianlei tidak dapat dibandingkan dengan Lan Xuanyu, sosoknya telah meningkat dan dia tidak jelek. Dia cukup jantan, tetapi citranya terlalu berbeda dari sebelumnya dan dengan keakraban karakternya, tidak ada yang benar-benar memperhatikan penampilannya. Sekarang dia melihatnya, dia tampak baik-baik saja. Baik-baik saja, Liu Feng jelas tidak akan memujinya. Qianlei berdiri dan berjalan ke satu arah. Kemana kamu pergi? Liu Feng bertanya dengan curiga. Pergi ke toilet, ada cermin di toilet. Aku akan melihat ke cermin dan melihat betapa tampannya aku. Petik 2. Plane ruang angkasa itu terbang dengan mulus di luar angkasa. Selama plane ruang angkasa tidak menemukan sabuk meteorit, biasanya cukup stabil. Lan mungkin setengah terjaga di kursinya dan kadang-kadang bermimpi tentang berbagai adegan. Ada adegan dia dan Bai Xiuxiu memakan Ice God Twin Lotuses, adegan semua orang mempertaruhkan semuanya bersama-sama, dan Qianlei yang gemuk dan menyebalkan itu. Setelah dia santai, dia benar-benar merasa lelah. Dia sedikit terlalu lelah selama setahun terakhir, dan sekarang tidak ada kompetisi,
Tidak ada ujian, tidak ada tekanan karena tertinggal dari pasangannya, tidak ada sparring. Dia tidak perlu menghadiri kelas atau mengemudikan plane luar angkasa. Dia hanya perlu duduk di plane ruang angkasa dan pulang. Dia bahkan tidak ingin bermeditasi, dia hanya ingin bersandar dengan malas di kursinya, meskipun dia setengah tertidur. Keluarga Titan. Yuanen Hui bergegas ke gerbang utama dengan penuh semangat dan berteriak, "Aku kembali." Rumah itu sangat sepi dan biasanya tidak banyak orang di rumah itu. Keluarga mereka tidak berkembang dan setiap orang memiliki hal mereka sendiri untuk dilakukan. Dia berjalan melewati halaman dan ke aula utama. Dia mengambil secangkir air dingin dan meneguknya. Yuanen Hui segera merasa sangat nyaman. Seolah dipicu oleh suaranya, seorang wanita yang sangat cantik berjalan menuruni tangga. Ketika dia melihat Yuanen Hui, dia segera mengungkapkan ekspresi terkejut. "Sayang, kamu kembali. Kemana saja kamu beberapa hari ini? Akademimu hanya mengatakan bahwa kamu pergi untuk ujian akhir khusus tetapi tidak memberitahu kami kemana kamu pergi." "Mama." Setelah melihat wanita cantik itu, Yuanen Hui segera menerkam ke depan seperti anak kecil dan memeluk pinggangnya dengan senyum di wajahnya. Wanita itu mengusap kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Senang kamu kembali." Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa Yuanen Hui sangat mirip dengan wanita ini. Jika itu di malam hari, mereka mungkin terlihat hampir sama. Wanita ini juga memiliki sepasang telinga yang tajam. Mantan putri ras elf ini sekarang menjadi menantu keluarga Titan. Dia memiliki sepasang mata merah muda yang sangat langka yang jernih dan bergerak. Matanya dipenuhi dengan cinta saat dia melihat Yuanen Hui. "Kami mengikuti ujian akhir dan baru saja menyelesaikannya. Kami telah menyelesaikan misi kami dan sekarang liburan. Saya bisa beristirahat di rumah selama setengah bulan." Yuanen Hui terkikik. Yun Duo tersenyum. "Bagus. Apa yang ingin kamu makan? Ibu akan memasaknya untukmu." "Oh, benar, nenekmu juga bertanya bagaimana perpaduanmu dengan naga hantu." "Cukup bagus. Itu bangun cukup cepat, terutama setelah makan buah kaisar yang diberikan kakak suamu kepadaku." Yuanen Hui tersenyum. Yun Qiao mengusap kepala putranya dengan lembut dan berkata, "Baiklah, istirahat dulu. Ibu akan meneleponmu saat kita sedang makan." "Baiklah." Yuanen Hui memeluk ibunya dan naik ke atas. Semburat sakit hati melintas di mata Yun Liao saat dia melihatnya pergi. Dia menghela nafas pelan dan berjalan menuju dapur. Dia selalu merasa berhutang budi kepada putranya. Mengapa Yuanen Hui laki-laki di siang hari dan perempuan di malam hari? Ini banyak hubungannya dengan dia sebagai ibunya. Umur raspberry itu panjang, tetapi masalahnya adalah sangat sulit bagi mereka untuk melahirkan keturunan. Ayah Yuanen Hui pernah berselingkuh dengannya saat menjelajahi planet elf. Dia tidak berharap dia benar-benar hamil pada saat pertama. Biasanya, kemungkinan besar dia akan hamil selama sekitar 30 tahun sebelum melahirkan Yuanen Hui. Namun, dia tidak rela tinggal terlalu lama karena selama kehamilan, ibu elf harus melalui cara istirahat khusus untuk memastikan kelangsungan hidup anak. Bagaimanapun, ada kemungkinan besar kecelakaan terjadi dalam 30 tahun. Tapi Yun Liao tidak tahan berpisah dengan kekasihnya, jadi dia menyelinap ke dalam gua peri dan mengandalkan pengaruh aura naga peri untuk mempercepat kehamilan dengan paksa. Ini memungkinkan Yuanen Hui lahir hanya dalam 8 bulan, bukan 30 tahun, itu bahkan lebih pendek dari manusia. Selama proses ini, meskipun Yuanen Hui menyerap energi yang cukup, dia tidak tahu apa yang salah, yang mengakibatkan perbedaan jenis kelamin antara siang dan malam. Yun Liao sangat menyesali hal ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menyatakan kepada ras elf bahwa dia adalah anak yang lahir setelah 30 tahun kehamilan. Itu juga karena dia, yang merupakan pewaris generasi Raja Elf berikutnya, menyerahkan hak warisannya dan datang ke dunia manusia untuk membawa anaknya untuk menemukan ayahnya. Hal ini menyebabkan serangkaian perubahan keluarga dalam keluarga Titan dan ibu Tang Yuge membawanya keluar. Ini juga alasan mengapa Tang Yuge memusuhi Yuanen Hui. Tetapi setelah berada di keluarga Titan selama lebih dari 10 tahun, Yun Liao hidup dalam pengasingan dan tidak pernah berpartisipasi dalam apapun dalam keluarga. Dia hanya mengurus suami dan anak-anaknya, memenuhi tanggung jawab sebagai ibu dan istri. Dia secara bertahap diterima oleh keluarga Titan tetapi ibu Tang Yuge memiliki karakter yang kuat dan tidak pernah kembali. Yun Liao mengingat masa lalu dan membuat beberapa hidangan favorit Yuanen Hui. Dia kemudian pergi ke kamarnya di lantai atas dan memintanya untuk makan. Pintunya tidak terkunci. Ketika dia mendorong pintu terbuka,
Dia terkejut melihat Yuanen Hui tergeletak di tempat tidur tanpa mempedulikan citranya. Dia tertidur lelap dan wajahnya yang cantik memerah saat dia menarik napas dalam-dalam. Anak ini benar-benar kelelahan. Yun Duo berjalan maju dengan hati yang sakit. Dia berlutut di tempat tidur dan mencium pipinya sebelum menutupinya dengan selimut. Biarkan dia tidur dulu dan makan ketika dia bangun. Asteris. Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran. Di ruang tunggu, Lan Xuanyu dan Bai Xiu sedang mendiskusikan bagaimana mereka akan muncul nanti. Cara teraman adalah mereka berdua bergiliran dan bersaing satu persatu. Ada cukup waktu untuk istirahat di antara setiap pertandingan dan mereka merasa itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tepat pada saat ini, pintu ruang tunggu terbuka. Sosok dan aura yang akrab segera menarik perhatian mereka. Mengenakan gaun putih panjang, rambut peraknya dibiarkan terurai dan mata ungunya dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan. Saat dia melihat mereka, dia memiringkan kepalanya dan tersenyum.